Saya berharap kiamat tidak 56 tahun lagi. Sebab Imam Mahdi datang betul. Tapi Imam Mahdi datang menurut riwayat yang saya ketahui menghancurkan imperium Yahudi. Memimpin kaum muslimin memerangi Yahudi. Kemudian Islam berjaya 700 tahun. Baru nanti Nabi Isa turun. Nabi Isa bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi dalam hadis dikatakan namanya Muhammad bin Abdullah. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam, beliau tugasnya membunuh Dajjal. Kemudian menjadi umat Nabi Muhammad SAW, wafat dan dikuburkan di sebelah kuburan baginda Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Tapi kalau Imam Mahdi turun dalam tahun 2024 ini, kemungkinan iya. Saya yakin tentang itu, Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Sebab beberapa guru saya sudah jumpa dengan Imam Mahdi itu. Masih kecil waktu itu. Masih umur 11 tahun. Sekarang mungkin sudah hampir 40. Beliau turun umur 40. Sebagaimana Rasulullah diutus jadi Nabi, dan beliau akan menjadi khatib di Masjidil Haram. Ketika itu Masjidil Haram turun salju, sehingga khatibnya muntah darah, batal dari khatib. Maka orang yang ke-40-nya menggantikan adalah Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi yang akan memimpin kita memerangi Yahudi. Dan Yahudi ini nanti sembunyi di belakang pohon, sembunyi di belakang tembok pun tembok akan bicara. Sembunyi Yahudi di belakang batu akan bicara. Ya Abdullah, ini warok Yahudi. Abdullah, di belakangku ini ada Yahudi, bunuh aja. Hanya satu yang bisa yang mau menyelamatkan Yahudi, yaitu pohon Horkot, pohon pinus, pohonnya orang Nasrani. Saya memikirkan kalau di bawah pimpinan Imam Mahdi abad sekarang ini, berarti Islam akan berjaya 700 tahun, karena yang menghancurkan Islam sebenarnya Yahudi. Apa-apa ceritanya Yahudi semua. Nyanyi-nyanyi supaya orang Islam nggak sholat, nggak zikir, Yahudi juga. Menghalalkan riba, Yahudi juga. Beng-beng itu semua Yahudi yang melakukan perzinahan. Mereka tidak berzina orang Yahudi, tapi kita disuruh berzina sama mereka. Orang-orang Yahudi perempuannya tutup aurat bagus, kita disuruh pakai baju rok pendek. Mereka pakai cadar. Ada orang Yahudi itu istri-istrinya pakai cadar kalau rohib-rohibnya. Sementara kita pakai cadar dibilang radikal. Ini semua kerja Yahudi aja. Mereka buat maret, mall, itu semua dia punya kerjaan. Alat-alatnya ya orang-orang yang itu, selain daripada dia. Bayangkan di Jakarta dibikin di Kapuk pusat syariah terbesar se-Asia Tenggara. Semua pekerjaannya orang-orang Cina, nggak ada satupun yang Islam. Coba itu pikirkan itu. Sudah sampai puncaknya ini. Sesuatu yang sudah sampai puncaknya akan meledak. Saya yakin pemimpinnya Imam Mahdi. Dan guru-guru saya mengatakan yang terpilih menjadi tentara Imam Mahdi 3 golongan. Mudah-mudahan Anda masuk salah satu. Yang pertama adalah orang-orang pencinta Al-Quran, para hafiz dan pembaca Al-Quran. Ini orang-orang ini yang akan dipilih jadi tentaranya Imam Mahdi. Yang kedua adalah orang-orang dakwah, yang siang malam mati-matian menghabiskan waktu sampai meninggalkan istrinya segala macam, anaknya kurang makan gara-gara agama, mendakwahkan agama sampai masuk penjara segala macam. Beliau baru diperiksa, saya sudah duluan. Sebelum semua yang diperiksa, saya duluan diperiksa. Saya nggak mau cerita. Jadi yang pertama ahli Quran, yang kedua ahli dakwah, yang ketiga ahli zikir. Orang-orang yang siang malam berzikir, ini akan dipilih jadi tentara Imam. Selain ini jangan harap masuk.
diklaim semua kalau mau masuk jadi tentara Imam Mahdi, letakkan diri Anda salah satu dari yang tiga itu. Ahli Quran, atau ahli zikir, atau ahli dakwah. Ahli ekonomi nggak masuk situ. Ahli silat nggak masuk situ. Silahkan pilih salah satu. Syukur-syukur bisa tiga-tiga. Kita dakwah juga, kita zikir juga, kita baca Quran juga. Syukur-syukur. Karena peperangan di akhir zaman tidak memerlukan kekuatan fisik yang hebat, tapi kekuatan rohaniah yang